Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas materi tentang multithreading. Jadi di sini ya, di dalam modulnya nanti silakan kalian pelajari teorinya. Bahasanya di sini dikatakan multithreading pada Java adalah proses mengeksekusi dua atau lebih thread secara bersamaan untuk pemanfaatan CPU secara maksimal. Jadi nanti intinya thread-thread yang sudah kalian pelajari sebelumnya itu kan masih single thread atau masih thread satu kesatuan. Di dalam pemrograman Java nanti kalian bisa membuat thread lebih dari satu. Itu yang dinamakan multithreading. Nah, di sini dikatakan beberapa thread dapat berjalan secara bersamaan tanpa harus mengalokasikan tambahan memori. Nah, untuk mempraktikannya, penerapan multithread, silakan kalian buatlah kelas baru ya. Pada project latihan thread yang kemarin ya, pada project latihan thread kemarin silakan buat kelas baru bernama demo multithread. Caranya adalah kalian buka kembali kan kemarin ya. Kemudian di dalam paket ini ya, di dalam project latihan thread, silakan kalian buatkan paket dengan nama multithreading. Caranya klik kanan new Java packet, kemudian kalian ketikkan multithreading. Setelah itu diklik next finish ya. Nah, karena di sini sudah selesai, maka tidak bisa membuat paket yang sama. Nah, setelah membuat paket yang sama, jangan lupa kalian ketikkan kelas dengan nama demo multithread. Jadi silakan kalian buat namanya adalah demo multithread ya, seperti ini. Ya, jadi kalian membuat di dalam paket yang sama latihan thread atau di multithreading. Silakan buat dengan nama new, pilih Java main class aja ya, karena kalau pilih Java class kalian masih harus coding metode mainnya. Jadi silakan pilih Java main class, diketikkan demo multithread. Kemudian diklik finish, maka akan terbentuk sebuah file baru ya yang sudah ada metode mainnya. Tugasnya kalian sekarang adalah tambahkan kode program ya yang harus dilakukan programnya. Oke, perhatikan baik-baik ya. Jadi sebenarnya sebelumnya codingnya ini masih kosong ya. Silakan yang pertama awal kali kalian coding itu adalah ini. Jadi yang harus kalian coding pertama adalah blok yang ini ya, membuat thread ya, kelas thread dulu menggunakan turunan thread. Setelah kalian coding yang my thread ini, kalian coding yang thread yang kedua, pas thread yang kedua. Jadi kalian coding yang bagian ini sampai sini ya penutupnya. Nah, setelah selesai dua kelas thread atau dua thread sudah dibuat, baru kalian masuk ke bagian method main. Kalian buatkan seperti ini. Nah, baru nanti kalian jalankan. Oke, saya jelaskan lagi yang pertama ya. Kalau ini kalian masih ingat kan, ini membuat kelas thread karena di sini kalian menggunakan turunan kelas thread. Kemudian untuk membuat thread itu wajib ada metode run karena akan fungsinya untuk menjalankan atau mempersiapkan thread ini bisa berjalan. Sedangkan try-catch itu wajib dilakukan karena untuk menangkap sebuah kesalahan jika terjadi kesalahan penulisan sintaks di dalam thread itu sendiri. For ini jelas ya perulangan. Apa yang berulang yaitu dimulai dari angka 1 sampai angka 9 karena di sini kurang dari 10. Kemudian dicetak, akan muncul nanti thread pertama detik ke 1, dicek apakah 1 tidak sama dengan 9, karena iya maka akan berarti 1 detik. Jalan lagi, thread pertama nanti detik ke 2 dan seterusnya. Maka nanti yang muncul adalah thread pertama detik ke 1 sampai detik ke 8. Karena kalau udah 9 dia keluar ya, thread pertama selesai. Beda dengan thread yang kedua. Thread kedua kita perhatikan, dia inisialisasi angkanya dari angka 1 sampai 4 ya. Maka nanti yang muncul adalah thread kedua detik ke 1. Apakah 1 tidak sama dengan 4? Ya, karena dia berhenti 1 detik. Sleep ya, 1000 milisecond atau milidetik. Namun kalau sudah berada di posisi 4, maka dia selesai. Begitulah sistem berjalannya thread. Jadi dua thread ini bisa dijalankan bersamaan yaitu dengan cara membuat seperti ini. Masih ingat ya, baris ini adalah membuat sebuah objek thread. Jadi diambil dulu nama kelasnya. T1 ini adalah nama objek threadnya. Untuk dibuat objeknya ya, new my thread berdasarkan dari kelas my thread. Yang kedua juga sama, dia akan membuat objek thread dari thread yang kedua. Jadi ini ada dua thread sudah. Ini yang dinamakan multithreading.
Jangan lupa untuk menjalankan thread, karena di sini sudah ada metode run, berarti dia siap dijalankan, gunakan metode start. Jadi kalau ini saya jalankan, kita lihat outputnya, dia akan muncul seperti ini. Kita cek apakah benar. Thread pertama munculnya sampai 8, sedangkan thread kedua sampai 3. Benar ya? Di sini udah kelihatan ya, thread keduanya dia selesai hanya di detik ketiga, detik keempat ya. Detik keempatnya dia udah dikatakan selesai. Ini ya. Oke, saya coba jalankan lagi. Maaf, di sini ada kata-kata if tidak sama 9 ya. Jadi tetap dijalankan terus dia. Jadi 1, 2, 3, 4, karena dia sudah 4 ya. Apakah 4 tidak sama dengan 4? Nah, kalau enggak, seharusnya dia berhenti. Jadi di sini ada kesalahan codingnya ya, harusnya dicek dulu. Jadi coba diperhatikan lagi. Di thread pertama jelas ya, di sini angkanya sampai 9. Kurang dari 9 ya. Jadi kurang dari 9 itu akan ditampilkan. Ya, atau sebenarnya nggak usah pakai ini juga bisa, langsung aja slip. Nanti kalau selesai for, setelahnya for ini letakkan aja sistem print pertama selesai, itu baru benar nanti. Nah, seperti itu sistemnya, karena ini sesuai maka muncul sudah. Jadi intinya gitu ya. Thread pertama itu akan menampilkan bilangan 1 sampai 9, baru dia akan berkata selesai. Sedangkan thread kedua dia akan berkata 1 sampai 4. Ya, dia akan selesai. Jadi yang ini jadi diabaikan, padahal seharusnya jika 4 tidak sama dengan 4 dia ini, pada melainkan dia malah keluar ke sini. Ya, berarti kalau dia 3, jadi 1 ya. Misalkan yang kedua ya saya jelaskan. 1 masuk, dia muncul di sini. Yang kedua dia muncul, yang ketiga dia muncul, yang keempat dia tetap muncul. Kenapa? Karena if-nya ada di sini posisinya. Andaikan if-nya ada di dalam sini, baru tidak akan muncul. Seperti itu. Coba kita pindah. Sistem output-nya saya pindahkan di sini. Juga sama ya. Sistem output-nya saya pindahkan ke dalam if. Seperti ini. Apakah yang terjadi? Thread pertama kan berjalan sampai detik ke-8, sedangkan thread kedua dia hanya berjalan sampai detik ke-3. Oke, logikanya sudah benar ya. Jadi harus di dalamnya sistem outprint. Oke, jadi kalian harus tahu perbedaannya sistem outprintnya diletakkan di luar dan tidak. Ini udah hubungannya tentang pelajaran kalian kelas 11 tentang perjalanan, seperti itu. Oke, nah sekarang saya menjelaskan yang kedua. Oke, implementasi multi-threading dengan Java Swing. Misalkan di sini ada contoh aplikasi uji coba jarak tempuh sepeda motor. Jadi misalkan di sini ada dua jenis kendaraan yang akan diuji coba, maka bisa menggunakan thread. Ini contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan saya gunakan bahan bakarnya nanti berapa liter, misalkan 2 liter. Kalau 2 liter itu sepeda motor yang mesin karburator itu berapa jaraknya, sedangkan yang sepeda motor dengan mesin injeksi berapakah jarak jauhnya. Nah, itu bisa dibuat dengan cara, silakan kalian desain dulu tampilannya seperti berikut. Caranya kalian bisa membuatkan, pilih klik kanan new Gframe form. Nah, setelah kalian buat new Gframe form, kalian desain dengan tampilan seperti di atas.